وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati serta kita cintai para habaib, para asatid, guru-guru agama, dan kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada para habaib kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Puji dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah, taufik serta inayah kepada kita semua sehingga kembali kita dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikr kamarul muhibbin. Kita berharap dengan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, memberikan rezeki yang halal, memberikan kesehatan, keafiatan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa bila kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, zuriyah, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang disusun oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Ini masih tentang adab persahabatan. Nah, memberi nasihat dengan cara yang lemah lembut dan dengan bahasa yang halus apabila ia berkehendak menasihati sahabatnya. Nah, pasti ya ngaran sahabat qarib. Sahabat tidak akan menyakiti sahabatnya yang lain. Memaafkan sahabat. Yang ke-14, memaafkan sahabatnya dari segala kehilapan dan kesalahannya, maka janganlah ia mencelaknya. Sangguplah pian kawan mahutangi mbah itu ma'asalam ya. Berhutang dia 1 juta, 2 juta berhutang. Maafkan rilakan. Amunnya ngaran sahabat seti pian rilakan. Sebagaimana sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam rela berkorban dengan jiwa dan hartanya. Bahkan digandingkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minun, wahai Umar, bahwasanya engkau tidak akan sempurna keimanan engkau sehingga engkau mencintai apa yang engkau cintai terhadap dirimu akan saudaramu. Rasulullah Sayyidina Umar ditanya, wahai Umar, engkau mencintaiku sebagaimana kayak apa mencintai? Jadi dia Sayyidina Umar, wallah ya Rasulullah, aku mencintaimu daripada keluarga aku, hartaku. Tapi aku masih sayang dengan diriku ya Rasulullah. Jadi kada sanggup mengorbankan jiwa. Nah, jadi ya Rasulullah kada cukup. Nah, lalu dia Sayyidina Umar bahwasanya aku lebih mencintai dari hartamu, dari hartaku, dari keluargaku dan diriku sendiri. Nah, yang sempurna. Nah, adalah persahabatan kayak itu kita di kampung nih. Ada sahabat wani berkorban. Wani mengorbankan harta juga dan raga terhadap sahabat. Ya, jarang banget bilang kali dia sekolah. Nah, mendoakan sahabatnya apabila ia duduk bersendiri ketika sahabatnya itu masih hidup ataupun setelah mati. Mengakali kecintaan terhadap keluarga sahabatnya setelah daripada kematian sahabatnya. Siapa anaknya, keluarganya pasti dihubungi. Jangan suka memberatkan sahabat dengan beban dan tanggung jawab. Bahkan hendaklah ia meringankan daripada supaya ia senantiasa senang hati kepadanya. Awalah pian kawan tak berhutang, tak hutangilah. Nah, menyatakan akan rasa kesusahan dengan segala yang menyukai hati sahabatnya dan juga menyatakan rasa kesusahan pada segala yang menyusahkan hati sahabatnya. Jadi suka duka itu kayak apa, merasakan sahabat suka, kita pun suka. Ketika sahabat garing, kita pun garing juga. Nah, duka, suka duka kita harus merasakan. Ini persahabatan ya Sayyidina Imam Ghazali menyatakan sahabat. Adab-adab persahabatan.
Menyamakan akan antara hakikat kecintaan yang wujud di dalam hati dengan apa yang nampak di luar. Maka dengan itu barulah kecintaan itu dianggap benar. Allah yang mencintai jangan di dalam hati saja tapi di luar-luar sebagaimana hati kita cinta terhadap sahabat kita, kita pun di luar menampakkan sebesar apa cinta kita di dalam hati. Memulai memberi salam ketika ia menemui sahabatnya. Dan kan sahabat orang pun disunai badi salam. Sebarkan salam, mulailah salam terhadap sesama muslim. Meluaskan tempat duduk kepada sahabatnya ketika ia masuk ke dalam majelis dan hendaklah ia berpindah dari tempat duduknya itu ke tempat yang lain ketika ia tidak dapat berbuat demikian. Ketika bakal jalan bersasakan ada sahabat seorang masuk kawai-kawai ada wadah bila ada kita nang keluar. Nah, hendaklah ia bangkit mengitari sahabatnya itu sehingga sampai ke pintu rumah ketika sahabatnya keluar dari rumah mengantar sahabatnya sampai ke muka rumah, ke muka pintu rumah. Jadi di dalam bahasa Arab baiti baitak ya. Rumahku ya rumah engkau. Jadi istilah rumahku, rumah engkau. Napakah yang digawe sahabat kita dalam rumah itu? Asal jangan cuma binain lah. Bina lain. Jadi istilah rumah itu di dalam adab orang Arab itu ruang keluarga khusus ada. Ruang gasan bakawan, ruang tamu di situ. Jadi ada gula, ada makanan, ada tempat kadil hajat isinya di situ sudah ada di luar. Jadi napa nang ada di situ silahkan aja. Nah itu ngaran sahabat. Ambil kada bayar habis apa? Ada papadahan lagi. Nah, hendaklah berdiam ketika sahabatnya berbicara sehingga ia selesai dari pembicaraannya dan janganlah ia suka mencela ketika sahabatnya sedang berbicara. Pasti dah. Ringkasnya Imam Ghazali hendaklah seorang sahabat itu bermuamalah, bergaul dengan sahabatnya seperti cara ia sukai orang lain bermuamalah dengannya. Makanya apa kita suka? Kayak itu juga kita sesuka hati dengan sahabat kita. Maka sesiapa yang tidak mencintai atau untuk sahabatnya. Mencintai untuk sahabatnya akan sesuatu yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Maka persahabatannya masih tidak ikhlas dan masih mempunyai unsur kemunafikan dan persahabatan itu akan membawa kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat. Maka inilah adab-adab yang mesti engkau jaga pada hak saudaramu yang engkau jadikan akan dia sebagai sahabatmu. Jadi sudah diajarkan oleh baginda Nabi SAW dengan sahabatnya. Kayak apa baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Ali, dengan Sayyidina Umar Ibn Khattab, dengan Sayyidina Utsman, bahkan Sayyidina Utsman Ibn Affan sampai dikawinkan dengan dua putri baginda Nabi SAW. Meninggal satu dikawinkan lagi. Makanya apa persahabatan yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Itu ngaran sahabat. Rasulullah kada mempunyai harta. Para sahabat mengeluarkan hartanya untuk baginda Nabi SAW. Berjuang bersama baginda Nabi SAW. Kelompok ketiga Imam Ghazali adab-adab dengan orang kita kenal. Kenal saja bukan sahabat karib. Kita tahu aja orang tuh. Tahu, kenal. Cuma kada dimana kawan dekat. Maka hendaklah engkau berhati-hati daripada mereka karena engkau tidak menemui kejahatan kecuali daripada orang yang sudah engkau kenali. Pasti sudah. Lain halnya dengan sahabat karib maka ia sangat menolongmu. Kamu yang sahabat kenal ini pasti berhutang ya. Pacangan salah saya itu hutangnya. Kita kenal aja. Nah, kamu yang kenal orang sahabatnya biar berhutang pasti aja bayar. Kamu yang orang kenalan bisa ditagih lambat ataupun kada bayar. Ini orang kenal saja. Lain halnya dengan sahabat pasti dia menolong kita. Lain pula halnya dengan orang yang tidak engkau kenal maka jangan engkau campuri segala urusan mereka. Hanya saja kejahatan itu datang dari orang yang engkau kenal yang mereka menunjukkan persahabatannya di lidah mereka. Maka kurangan dari berkenalan sesukamu tetapi kalau engkau terpaksa juga berkenalan seperti dengan mereka yang engkau selalu berjumpa di madrasah, berjumpa di sekolahan, berjumpa di pondok pesantren.
atau di masjid jami, atau di musalla, atau di dalam negeri, atau di dalam daerahmu, maka jangan engkau menghina sesiapa di kalangan mereka karena engkau tidak tahu tentang diri mereka. Barangkali mereka jauh lebih baik daripadamu. Nah, selalu waspada. Waspada istilahnya kada sampai dengan berprasangka jahat. Apabila kita bisa berprasangka baik, pahala. Apabila waspada aja. Namun jangan pula engkau melihat mereka dengan pandangan kebesaran ketika mereka memiliki harta kekayaan atau kepangkatan dunia. Karena yang demikian itu membawa kepada kebinasaanmu. Melihat orang pada duit pada seorang. Melihat orang tamat, seorang pembakal. Misalnya, ini masalah keduniaan. Apabila kita melihat kepangkatannya, melihat daripada hartanya, itu jadi Imam Ghazali bisa membawa kepada kebinasaan. Dan dunia ini sebenarnya hina di sisi Allah Ta'ala dan hina pula seluruh isinya. Sesuai dengan sabdanya baginda Nabi, "Lau kanat dunya indallah ta'dilu bijanahi ba'udah masyara kafiran walau sarabatal ma." Rasulullah bersabda bahwasanya jikalau dunia ini mulia di sisi Allah lebih besar daripada sayap nyamuk. Harga dunia ini kalaupun berharga ya Rasulullah di sisi Allah sebesar sayap nyamuk aja, maka tidak akan diberikan orang kafir itu sekalipun setitis untuk minum. Cara betul mah setitis untuk minum aja diberi. Jikalau berharga, tapi ini dunia kada berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu apabila engkau melihat kepada ahli dunia dengan pandangan kebesaran, atau jauh mengagungan, itu orang sugih itu baik banget, jangan menyanjung-nyanjung, mambung-ambung orang yang berdiri, mambung-ambung orang yang mempunyai pangkat bupati, misalnya gubernur, sanjung-sanjung diangkat-angkat. Kebesaran maka akan jatuhlah harga dirimu pada pandangan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan memandang hina. Allah Ta'ala memandang remeh kepada orang yang mengagung-agungkan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kejabatan dunia atau harta benda. Dan jangan engkau mengorbankan akan agamamu karena hendak mendapatkan sedikit daripada harta mereka ahli dunia. Apalagi sampai menjual-jual agama. Maka siapa yang berbuat demikian itu ia akan dipandang rendah pula oleh mereka. Kemudian ia akan terhalang dari mendapatkan keuntungan dari mereka. Dunia akan di depan, akhirat kecelakaan. Dibillah. Dan jikalau mereka yang engkau kenali memusuhimu, maka jangan kau lakukan permusuhan mereka karena engkau tidak mampu melawan mereka. Bahkan nanti engkau akan merusak agamamu bila engkau terlalu sibuk melawan mereka, maka akan panjanglah kepayahanmu dan sia-sia amalmu. Jadi apabila orang memusuhi kita, diam. Kalau menyakiti, menggibah kita, memfitnah kita, menyakiti bujur, lanjut aja. Kalau bisa dilawani. Nah, apalagi ini kan banyak sudah akhir zaman ini, banyak orang memfitnah, menggibah segala macam. Yang membawa kepada ribuan tahun yang lalu. Apalagi ini kan ada di media sosial. Perjuangan wali Songo aja. Allah, kita melihat bahaya. Dan jangan pula engkau bersenang hati ketika mereka datang memuliakan engkau. Dan ketika mereka memuji engkau secara berhadapan. Dan ketika mereka menunjukkan rasa kecintaan kepadamu. Waspada bang. Ada orang memuji kita, ada orang ambung-ambung kita, ada maksud tuh orangnya. Ada udang di balik batu, hati-hati aja, waspada. Puting-putingnya menjeblit, hutang duit ya. Karena apabila engkau coba memeriksa hakikat daripada penghargaan itu, engkau tidak akan mendapatkan hakikat itu, mungkin 1 dari 100 pun susah engkau dapatkan. Jadi di dalam orang yang kita kenal, orang kenal aja nih, menyanjung kita, mengambung kita, mengatakan kita biar ini baik, biar ini. Akhirnya secara hakikatnya juga Imam Ghazali kita akan mendapatkan keuntungan baik dunia maupun akhirat. Akhirnya kerugian. Akhir sanjung. Dan jangan engkau merasa heran apabila mereka mencela engkau, dan jangan marah terhadap tindakan mereka itu, karena apabila engkau
Menyadari hal itu pasti engkau mendapatkan dirimu membuat seperti perbuatan mereka. Bila kita lawannya sama aja. Orang memfitnah kita, orang menggibah kita, kita lawan dengan fitnah, kita lawan dengan gibah. Akhirnya sama. Engkau juga berani mencela kawan-kawan dan sahabat-sahabatmu. Bahkan engkau sebenarnya telah berani memperkatakan gurumu yang mengajarmu dan ibu bapakmu sendiri. Akhirnya kawan tak buat, guru tak buat, kuitan pun tak buat. Kita menyambati kuitan orang, orang menyambati kuitan seorang. Pasti sudah. Akhirnya sama aja kita ini menyambat kuitan seorang. Pasti tak boleh. Pasti tak boleh kepada seorang. Engkau berani menyebut-nyebutkan mereka di belakang, mengumpat mereka dengan perkataan yang engkau tidak mampu berterus terang di hadapan mereka. Nah, tidak boleh. Tidak usah kita melawannya dan kita pun jangan mengatakan hal-hal yang jauh daripada mereka. Mereka jauh, kita akhirnya berkisah-kisah lawan kawan padahal seorang keduanya. Dan putuskanlah harapanmu daripada harta, pangkat dan bantuan mereka, karena orang yang tamak akan pemberian orang lain menjadi rugi di hari kemudian. Di hari kemudian dan menjadi hina di dunia. Dan apabila engkau terpaksa meminta kepada seseorang akan hajatmu, lalu ia bermurah hati menolongmu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya dan hendaklah engkau berterima kasih kepada orang yang menolongmu itu. Lain apa? Lam yaskurillah, lam tidaklah bisa bersyukur orang kepada Allah kecuali orang itu bisa bersyukur kepada manusia, berterima kasih. Artinya apabila kita istilahnya butuh juga hajat kepada orang lain. Ya, karena manusia ini pasti butuh kepada orang lain. Sampai mulai lahir sampai mati pasti sudah. Jadi orang yang bakubur seorangan ya Allah, pasti dikubur oleh orang lain. Nah, apabila orang mengabulkan hajat kita, memberikan apa yang kita kehendaki, kita ucapkan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, dan ucapkan terima kasih kepadanya. Dan jikalau ia lemah daripada menolong engkau, maka jangan engkau persalahkan akan dia dan jangan engkau menceritakan kelemahannya itu kepada orang lain. Karena yang demikian itu akan menimbulkan permusuhan. Nah, jangan. Jadi Imam Ghazali apabila kita meminta hajat kepada orang, ternyata orang ini kada memberi hajat, akhirnya kita macam-macam dah, malarnya itu habis, dikisahkan ke lain. Nah, dosa pulang Imam Ghazali. Akhirnya karena timbul permusuhan. Dan hendaklah engkau jadi seperti orang mukmin yang suka menerima keujuran dari orang lain, dan janganlah engkau jadi seperti orang munafik yang berkata di dalam hati. Dan jangan seperti orang munafik yang suka mencari-cari keaiban, kekurangan orang lain. Pasti dia orang munafik. Dan hendaklah engkau berkata di dalam hatimu, barangkali dia tidak dapat menolongku karena keujuran yang tidak dapat dijauhinya. Sedang keujuran itu tidak aku ketahui. Pasti dah. Jadi Imam Ghazali berprasangka baik ketika orang kada mampu menolong kita, di dalam hati kita serahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebelum kita mengakhiri daripada majelis, bagaimana biasa kita membaca, kamilah sebanyak 3 kali dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, memberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rezeki yang halal, diluaskan rezeki yang halal, diberikan kesehatan, keafiatan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan ka من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويشتق الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج
به الرغائب وحسن الحواتم ويشتقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه للمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم لا وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.